Sahabat Alia, ketemu lagi bersama saya Kiki Rizkyani dan kita akan membahas tentang World Hearing Day 2026. Kali ini ngebahas tentang apa sih? Dan di studio sudah hadir 3 DM yang cantik soliha. Di sini ada DM Nadila. Iya, asli dari mana Nadila? Dari Kalimantan. Jauh? Iya, jauh. Jauh banget. Naik apa? Pulau. Nah itu, kita ada di Pulau Jawa, kamu di Kalimantan. Kenapa kamu terdampar di Jawa? Ini juga bingung kenapa bisa milih sini. Pas udah keterima, kok di Jawa gitu ya? Iya, bener. Tapi gimana dengan adat-adatnya di sini? Udah mulai menyesuaikan? Alhamdulillah sudah mulai menyesuaikan. Udah cukup lama ya, 5 tahun juga. Jadi pasti sudah menyesuaikan. Kalau di sana bahasanya apa? Kan kayak misalkan Jawa kelihatan medoknya. Tapi kalau Kalimantan itu? Kalau Kalimantan kebetulan kota saya itu pendatang semua. Jadinya rata-rata bahasa Indonesia pasti. Oh gitu. Jadi untuk kayak bahasa daerahnya nggak, dialeknya tuh masih nggak kerasa gitu ya? Nggak kerasa. Cuma kalau misalnya memang bahasa daerahnya di sana itu pasti Kutai, Banjar. Oh, yang kuring apa ya? Saya juga nggak tahu soalnya pakai bahasa Indonesia. Oh ya. Ya sudahlah, kita tanya, ada nggak nih orang Sunda nih? Oh nggak ada ya. Jawa nggak ada. Madura. Oh, ada. Oh ini DM. Oh, kirain dari Arab. Turun aja. Emang dari kota mana? Dari Bondowoso. Oh iya, Bondowoso. Itu tapal kuda ya, Bondowoso, Jember, Probolinggo, Lumajang, Situbondo. Probolinggo. Oh iya, Probolinggo itu emang satu aksen kayaknya ya, satu dialek ya. Beda sih, Mbak. Oh, beda ya? Iya. Oh, nada-nadanya beda ya? Iya, biasanya ada yang lebih ngapak gitu. Oh, yang ngapak jadi bukan cuma di jatuh-jatuh. Iya, bukan di jantung ya. Oh, tapi nggak jauh berbeda. Oh, tapi bisa Madura nggak? Bisa dong. Oh, bisa. Fasih malahan dia ya. Sedikit. Oh, sedikit. Oke, DM Fatimah. Iya. Pakai bahasa Madura. Bisa. Madura, bisa. Apa itu kalau nyapa? Menyapa. Waduh. Bahasa Maduranya menyapa. Bukan, maksudnya kalau kita Say nyapa hello orang. dong. Say hello. Halo sama aja sih, halo. Tretan. Oh, tretan saudara. Oh, ya. Nah, ini nih dari mana nih? Yang satunya DM Gesi. Oh, biasanya kan Desi. Oh, ini Gesi ya. Beda ya. Beda dari yang lain. Sama kerudungnya juga beda dia. Iya, kebetulan kayak di live out group ya. Parah banget ini. Dia punya grup 2an. Kan isinya 3 nih ya. Dia 2an. Jadi bukan chat pribadi, grup dia. Iya, Gesi dari mana Gesi? Saya dari Bangka Belitung. Laskar Pelangi kalau. Iya benar. Itu dekat nggak sama syutingnya? Kalau di rumah beda pulau kebetulan. Oh, beda pulau. Itu di Belitung, sayanya di Bangka. Oh, beda ya, Bangka sama Belitung. Iya. Oh ya, yang aku tahu sih cuma pemandangan indahnya di Laskar Pelangi aja gitu ya. Tapi Laskar Pelangi kan udah dari zamannya aku SD apa SMP gitu ya. Mungkin kamu belum lahir ya? Belum dong. Tapi kau tahu Laskar Pelangi? Kan terkenal. Oh iya dunia sih. ya. Iya, sama kayak ini Ranu Kumbolo terkenalnya di 5 cm. Ya mungkin kalian juga belum lahir ya. Oh, sudah sih. Oh, Kalau itu ya. Oh, alhamdulillah. Jadi kita nggak terlalu kelihatan jarak usianya gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau Laskar Pelangi belum lahir, ya emang udah lama banget gitu ya. Tapi kalau 5 cm kalian belum lahir kan kayak berasa jauh ya. Kalian mendengar nggak suara hati aku? Nggak, kita kan ngomongin tentang World Hearing Day, hari pendengaran sedunia gitu ya. Nah, kalau tiap tahun kan memang pasti beda-beda temanya ya. Nah, kalau tahun ini ngambil fokusnya di apa nih pembahasannya? Oke, jadi World Hearing Day itu kan memang kampanye gitu ya Mbak ya. Dia kampanye yang dilaksanakan oleh WHO dan tahun ini kebetulan temanya itu terfokus ke anak. Jadi judulnya itu adalah From Communities to Classroom, Hearing Care for All Children. Jadi WHO pengen perayaan kesehatan telinga, kesehatan pendengaran tahun ini kita fokusnya ke anak-anak tuh. Oh iya.
Ini kayak berasa ngomong sama bule tadi ya. Iya, soalnya udah yang fasih Yes, banget yes, gitu ya, kayak fasih banget ini gue bisa. Oke, jadi fokusnya ini ke anak-anak gitu ya. Terus apa lagi nih fokusnya tentang tema itu? Jadi memang World Hearing Day itu kita ngomongin bukan cuman pendengaran, tapi juga kesehatan telinga. Kita harus peduli tuh sama kesehatan telinga anak. Nah, tujuannya campaign tahun ini tuh sebenarnya ada dua nih Kak. Yang pertama itu adalah kita mencegah adanya tuli pada anak. Jadi mencegah penurunan pendengaran pada anak, karena sebenarnya penyebab penurunan pendengaran pada anak tuh bisa dicegah, bisa dihindari kasusnya. Oh, sebenarnya ya. Sebenarnya, tapi kenyataannya di masyarakat itu sering banget dibiarin gitu aja, nggak terdiagnosis, jadi terdeteksinya telat. Ujung-ujungnya anaknya gimana? Udah sulit belajar karena nggak bisa denger kan. Nah, terus tujuan kampanye WHD ini yang kedua itu adalah melakukan deteksi dini. Jadi kita pengen menggaungkan nih kepada seluruh dunia kalau anak-anak tuh harus loh dideteksi dini, harus awas kita sama tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Oh, kalau untuk tahapan-tahapannya, untuk misalkan kita kayak harus aware kan ya sama anak itu, tahapan-tahapannya gimana tuh? Tahapan perkembangan pendengaran normalnya anaknya kali ya. Jadi memang bertahap ya, karena anak itu kan belajar pertama kali lihat dan dengar dari orang tuanya gitu, belajar bahasa, dan dia memang perlahan-lahan, gak yang gak akan langsung lahir, hai saya. Iya, nggak mungkin ya. Jadi dalam mungkin 3 bulan pertama anak itu kalau mendengar dia merespon ke suara-suara yang keras. Jadi kalau ada suara keras dia menunjukkan respon, misalkan bersuara, nangis, bisa juga noleh, terus mulai bisa babbling kayak mama gitu, baba itu usia 12 bulan gitu-gitu, sampai akhirnya ketika dia udah mau 2 tahun bisa merangkai 2 kata yang jadi kalimat yang berarti gitu. Mama, papa, mimi gitu ya. Sering diajarin kan kayak rebutan mama, papa. Padahal dianya ayah. Itu ngedenger dari mana tuh? Siapa? Oke, kalau misalkan yang terjadi gitu ya, banyak banget mungkin di luaran sana anak-anak yang ternyata pendengarannya itu sebenarnya masih bisa diobati sih, bisa dideteksi gitu ya. Nah, itu penyebabnya apa tuh ketika anak-anak kok langsung ketahuannya justru kayak udah parah? Mungkin kalau ini sih Mbak, mungkin kalau penyebab dari hilangnya pendengaran kalau di anak-anak mungkin ya, sebenarnya ada 2, bisa dari sebelum dia lahir atau waktu perkembangannya dia. Oh, kalau dari dia sebelum lahir itu dari faktor kehamilan ibunya. Oh, jadi dari ibunya ya, dari hamilnya. Iya, jadi kan selama kehamilan itu janin kan berkembang. Jadi kalau misalnya saat kehamilan misalnya ada infeksi di ibunya, lalu bayinya lahir secara prematur, perkembangan untuk membentuk telinga, organ telinga kan juga terganggu. Oh ya. Nah, akhirnya nanti anaknya lahir dengan gangguan pendengaran. Gitu. Kalau misalnya dari perkembangan dari saat berkembangnya anak, jadi sudah lahir sampai dia dewasa, itu juga bisa nyebabin justru dia menurunnya pendengaran saat itu. Jadi bisa dari infeksi telinga. Jadi misalnya kebiasaan mengorek-ngorek telinga misalnya, kan dia bisa menimbulkan infeksi. Ketika infeksi itu nanti menyebabkan telinganya gendang telinganya itu bergetarnya nggak seperti normal. Jadi akhirnya penurunan pendengaran. Apalagi kan kadang ibu-ibu itu nggak tahu pasti kapan, nggak tahu anaknya ada infeksi atau enggak, kurang perhatian. Jadi sebenarnya ada 2 ya. Kalau misalkan yang dari lahir itu atau dari proses kehamilan ibunya itu sudah tidak bisa sudah tidak bisa diobati lah istilahnya. Nah, sebenarnya tuh makanya pentingnya kita mendeteksi secara dini itu Pak. Nah, bahkan literatur ya, penelitian kita ngomongin ilmiah gitu. Lebih dalam ini kayaknya. Ya, dengarkan anak-anak. Semuanya mohon
denger kan? Ya, jadi literatur itu bilang kalau terdeteksi dalam 3 bulan pertama kehidupan dan dapat intervensi atau penanganan yang tepat sebelum umurnya 6 bulan, dia bisa punya dia bisa punya kapasitas belajar yang sama kayak anak-anak yang telinganya normal gitu. Karena kalau kita ngomongin masalah dengar kan, ya udah berarti anak nggak punya kemampuan tuh mendengar, dia nggak bisa interaksi sama orang lain, otomatis kemampuan belajarnya juga akan lebih jelek, lebih turun tuh dibandingkan teman-temannya yang pendengarannya baik-baik aja. Nah dalam kasus kalau dalam kehamilan gitu ya, nah itu memang pendengarannya kembali normal mungkin akan lebih sulit. Intervensinya beda dengan anak-anak yang penurunan pendengarannya itu didapat istilahnya atau acquired. Jadi selama dia remaja, selama dia tumbuh berkembang itu baru didapat kayak infeksi kasusnya gitu kan. Nah kalau yang dari kehamilan itu kayak kita harus bantu dengan alat bantu dengar atau mungkin bahkan intervensi pembedahan. Jadi memang harus ditemukan secepat mungkin, ditata laksana dengan tepat, baru anaknya bisa tumbuh dengan baik. Iya, itu untuk yang memang ada masalahnya dari kehamilan gitu ya. Betul. Nah kalau yang dari maksudnya yang sudah lahir, dari proses perkembangan si anak gitu, itu apa yang harus kita peduli ini dari misalkan orang tua yang memiliki anak-anak yang baru lahir atau mungkin anak-anak batita kan ya, karena kan masih bayi banget gitu. Mungkin kalau yang bisa dilakukan orang tuanya mungkin ya Mbak. Pertama mungkin dari pencegahan primernya dulu deh. Kan gangguan pendengaran kan sebenarnya bisa dicegah. Kalau misalnya dari yang masalah kehamilan sendiri kan ibunya sebenarnya juga bisa mencegah dengan cara imunisasi lengkap misalnya saat hamil, agar nggak kena kayak infeksi-infeksi selama kehamilannya. Kalau misalnya untuk anak-anaknya sendiri setelah tumbuh kembangnya, yang bisa dilakukan sama ibunya itu menghindari dari hal-hal yang beresiko untuk menyebabkan gangguan pendengaran tadi. Seperti contohnya kayak misalnya penggunaan katembat itu yang paling banyak itu penggunaan. Iya karena kan dijual bebas Iya. katembatnya. Ya aku juga suka sih, kan agak enak ya. Kalau zaman dulu malah pakai bulu ayam. Iya kan? Zaman dulu, kamu nggak ada di zaman itu. Kamu belum lah. Zaman kita. Ya katembat itu. Zaman kita udah katembat. Penggunaan katembat mungkin perlu diedukasi juga kayak penggunaannya tidak boleh terlalu dalam, bisa bolehnya dipakai untuk yang bagian luar aja seperti itu. Terus juga dari penggunaan tetes telinga misalnya Mbak, kan itu kadang ibu-ibu tuh kalau ada anak yang sakit telinga langsung dibeliin aja tetes telinga, nggak perlu ke dokter, nggak perlu resep dokter, itu juga sebenarnya nggak boleh karena itu salah satu faktor resikonya. Iya. Jadi orang tua memang harus peduli seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang mungkin santai banget gini, anaknya mungkin telat bicara atau karena ini pengasuhan, mungkin kan banyak orang tua yang sibuk akhirnya kan dilimpahkan ke orang yang menjaga, bukan keluarga atau bahkan ya keluarga juga gitu, tapi nggak diajak ngomong. Nah itu kan akhirnya jadi bisa dia nggak bisa mengucap gitu ya. Nah, itu kayak santai aja, masih bayi, masih kecil gitu. Itu jadi harus gimana dong? Jadi sebenarnya peran kecil setiap orang yang menjaga anak itu tuh sebenarnya dibutuhkan. Jadi kalau misalnya memang dari kecil anaknya ini sudah nggak menunjukkan Kalau dia bisa dengar. Kalau dia bisa dengar, kayak tadi Gesi udah nyebutin milestone-nya, dari usia berapa sampai berapa kalau misalnya dengar suara keras itu harusnya noleh, tapi ternyata pas dijaga sama pengasuhnya ini kok anak ini diem aja, nggak ada gerakan apa atau nggak ada kaget mungkin. Nah itu sebenarnya harus aware dan ngasih tauin ke orang tuanya gitu. Kalau misalnya mungkin ada keterlambatan nih dari perkembangan pendengarannya dari anaknya gitu. Jadi memang peran-peran kecilnya mungkin dari penjaganya, dari gurunya di sekolah kayak gitu tuh sangat dibutuhkan untuk mencegah dan screening juga dini. Jadi sebenarnya tuh kayak ketika anak sudah berusia berapa, kita itu kayak harus aware, ini anak sepertinya ada sesuatu deh yang mungkin kurang.
mungkin kurang dari dirinya dalam perkembangannya, itu biasanya tuh bisa kita deteksi setelah anak itu usia berapa bulan? Nah, idealnya ya, jadi kalau di luar negeri gitu ya, Seru nih, ada bule lagi nih bakalan. jadi kayak di Jerman di negara-negara maju itu screening pendengaran pada anak itu dilaksanakan setelah dia lahir. Oh, jadi begitu lahir ya seharusnya. Jadi ada yang namanya prinsip 136. Jadi bulan pertama dia kehidupan dia dicek, terus bulan ke-6 sama 136. 136. Bulan ketiga sama bulan ke-6 tuh harus dicek telinga anaknya. Kalau di sini mah enggak. Di Kan sini mah enggak. puput pusat. Lebih ke situnya ya. Indonesia masih harus banyak berbenah ya. Jadi memang idealnya seperti itu. Terus juga dilanjutkan tuh screening pendengaran pada anak sebelum sekolah, preschool kalau istilahnya. Ketika dia sekolah TK, terus dia SD itu berapa tahun sekali, kelas 1, 3 sama masuk ke kelas 7 kalau nggak salah, berarti SMP. Oh, SMP. Ya. Tapi itu kan pakai sekolahnya internasional tuh. Oh, mungkin ada perbedaan di Jerman. Iya, terus baru yang elderly, yang lansia gitu. Tapi kita ngomongin anak-anak berarti yang baru lahir tadi sama yang anak usia sekolah. Nah, mungkin nambahin sedikit kali ya. Kalau anak-anak itu tandanya juga kalau dia susah dengar, terutama yang usia sekolah, itu gini, dia sering dicap gurunya sebagai anak yang bandel. Tahu nggak Mbak kenapa? Kenapa tuh? Karena gini, misalkan ini guru ya manggil-manggil, aku kan nggak denger, aku bukan nggak mau respon karena aku nggak mau, iya. karena nggak denger. Nah, itu sering kali kita sebagai orang yang pendengarannya normal ngecap dia dengan gampang, wah anak ini nakal, anaknya nggak mau nurut. Dikasih tahu ini nggak mau Iya. gitu ya, dipanggil nggak mau. Betul, dikasih pertanyaan simple, 1 tambah 1 jawabannya jawabannya bukan that simple. Oh, bukan. Yang waras. Ini Gen Alpha banget. Tapi kan kalian Gen Z ya. Gen Z. Tapi kan Gen Alpha itu juga udah hafal dengan yang tadi disebutkan. Papar dengan media sosial lah gitu. Iyalah. Oh, jadi tuh jawaban-jawaban yang kayak aneh gitu ya, maksudnya buat kita yang normal gitu ya. Kita dengan pendengaran yang normal akan nganggap orang ini kok diajak ngomong nggak nyambung gitu. Itu kita harus aware, terutama guru-guru di sekolah ya. Jadi kalau anaknya nakal gitu, kayak nggak mau dengar, Katanya nakal gitu ya. mungkin harus dicek pendengarannya. Oh gitu. Itu mungkin kalau dari segi pendengaran ya. Tapi kalau misalkan dari anak yang speech delay. Nah, itu bisa dari telinga juga. Oh, jelas kalau speech delay bisa dari telinga. Karena kan anak-anak belajar bicara awalnya dari melihat dan mendengar. Kalau dia tidak pernah mendengar, jadi dia bingung ya akhirnya ya. Oh iya. Bisa. Jadi anak-anak yang bukan nggak bisa ngomong, maksudnya belum bicara di usia 1 tahun itu mungkin orang tua harus aware ya. Harus aware. Karena 1 tahun itu harusnya sudah bisa tuh 1-2 kata mama, baba, bapak yang udah sering dia dengar terutama. Bukan 1 kali 1 tadi ya. Atau 2 kali 2. 11 kali 11. Oh, jadi bukan itu ya. Jadi anak usia 1 tahun tuh seharusnya sudah bisa mengucap beberapa kata atau mungkin dia merengek lah ya. Merengek apa gitu. 1 tahun udah harus bisa kata. Oh, 1 tahun harus bisa kata. Bahkan kalau advance gitu ya, perkembangannya baik, bisa menggabungkan 2 kata gitu. Udah dikasih instruksi dia udah paham. Itu harusnya 1 tahun. Oh iya, instruksi juga itu juga anak juga harus tahu gitu ya. Maksudnya harus paham. Misalkan ambil botol, kan tiap hari dia megang botol nih misal gitu. Itu tuh ambil botolnya di sana. Kalau nggak dengar atau dia masih apa gitu, ya itu juga kita harus Waspada. harus waspada. Nah itu kalau misalkan dari usia balitanya aman deh ya, aman. Itu kan ada screening lagi di pas masuk sekolah di TK. Mungkin kalau udah ke arah maksudnya kalau udah ke balitanya mungkin dia aman. Tapi ada nggak sih misalkan
pasien yang justru malahan dia kayak hilang pendengarannya itu malahan justru di usia-usia setelah dia sekolah, maksudnya di TK ataupun juga SD. Ada banget. Oh banyak ya. Banyak justru. Itu apa tuh penyebabnya? Macam-macam sih sebenarnya Mbak, cuma yang paling sering kalau misalnya pada anak sekolah itu tuh biasa sekarang penggunaan TWS, tau nggak Mbak? Oh yang Earphone. iya, udah Kan- gaya ya ampun. Itu tuh penggunaan TWS sebenarnya ada aturannya. Oke. Cuma kan kalau misalnya anak sekolah itu biasanya makanya masih sembarangan. Oh, Kadang makanya kalau misalnya jedak-jeduk. tempat bising mereka maunya kerasin Lebih- lagi iya, aja. lebih keras, iya. Terus pemakaiannya itu sebenarnya juga nggak boleh lama-lama. Nah, anak-anak sekarang itu kan kalau nggak buat gaya-gayaan ya paling menghindari bising itu tadi kan. Nah, mereka itu kadang nggak aware sebenarnya pemakaiannya nggak boleh lama, terus itu aturan suaranya itu juga nggak boleh keras. Nah, kalau misalnya mereka terus-terusan menggunakan TWS itu bakalan ada gangguan di telinganya, dari saraf telinganya itu. Nah, bisa tuh terdeteksi waktu ketika sekolah karena penggunaan TWS salah satunya. Salah satunya karena kita udah punya teknologi yang keren sih ya. Kalau dulu ya mungkin kemana-mana masih pakai yang gini, yang kabel dicolokin di HP gitu nggak sih? Kalau sekarang kan udah simple. Ya udah ke situ ya. Jadi terus kalau selain ini itu dari teknologi sih ya. Mungkin ada lagi penyebabnya. Kotoran telinga. Betul. Kotoran telinga. Iya. Oh iya. Kotoran telinga tuh bisa bikin penurunan menurun loh, Mbak. Oh. Tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Jadi bikin penasaran ya. Kenapa tuh? Iya, jadi telinga kita kan ada liang telinganya, yang ini loh yang sering dikorek-korek itu. Iya. Terus dia ada membran timpani atau gendang telinga, baru ke telinga bagian dalam yang kayak fungsi saraf, tulang pendengaran dan sebagainya itu. Nah, kalau ada kotoran telinga, terutama yang sampai numpuk berbulan-bulan kayak kalau diambil jadi kayak tambang emas. Oh, tapi itu tidak berharga ya. Itu kan menyumbat tuh liang telinganya. Nah, udara itu nggak bisa suara itu nggak bisa masuk ke liang telinga. Oh. Jadi dia sampai dampaknya gitu loh, si kotoran telinga itu dia memblokir suara. Jadi makanya pendengarannya bisa menurun. Tapi kan katanya ada yang saya juga sempat ingat gitu ya. Kalau sebenarnya membersihkan telinga itu dengan kita mengunyah, dengan kita banyak omong. Nah, berarti kayak saya ini profesinya ya aman ya. Secara tidak langsung kan kita nggak bersihin gitu. Nah, itu penyebabnya apa tuh kok sampai banyak banget gumpalan si kotoran telinganya itu? Oh, ini jadi memang kan telinga kita lapisannya tuh kulit ya. Nah, kulit itu kan akan terus regenerasi tuh. Nah, dia kalau regenerasi normalnya akan luruh dan keluar sendiri. Telinga kita tuh punya kemampuan seperti itu. Nah, ditambah dengan mengunyah, bicara. Jadi dia berjalan keluar ke tepi telinga, keluar deh kotorannya. Nah, seringkali dia jadi impacted atau mengeras, padat. Itu ditambah dengan adanya kita punya kelenjar minyak nih di telinga, punya kelenjar serumen namanya. Nah, itu nanti bikin penumpukan kotoran, ditambah ada masuk debu dan sebagainya. Nah, itu yang bisa bikin dia jadi mengeras. Oh, connect. Iya. Oke, jadi sebenarnya banyak faktornya gitu ya, banyak faktornya. Kalau tadi penggunaan TWS itu harusnya berapa lama tuh? Nah, kalau penggunaan TWS itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 1 jam ya. Kan kurang bagi anak-anak. Tapi memang butuh, telinga itu emang butuh diistirahatkan. Apalagi penggunaannya, apalagi bagi orang-orang yang penggunaannya itu kayak Mbak nih misal profesinya kayak gini. Itu tuh harus minimal telinganya harus diistirahatkan dan kayak penggunaannya minimal memang 1 jam aja ya. Kalaupun memang harus diistirahatkan ya mungkin sekitar beberapa jam kemudian baru boleh pakai lagi, tapi ya nggak boleh lama-lama juga sih Mbak. Oh iya. Itu 1 jam. Oke. Terus untuk volumenya
volumenya itu sekitar 60%. 60% aja, nggak boleh 100%. Kita mah biasa 100%. Harus 60% aja, bahkan di bawahnya 60%, Mbak, nggak boleh di Harusnya atas. ya. Harusnya. Terutama- Tapi kurang seru apalagi kalau yang ngegame pakai ini. Harus Kan yang antara berisik sisi, ya, Mbak, ya. harus yang berisik, yang Biar di seru. sininya juga kan jedar. Mungkin ya, saya juga kan bukan game ya, cuma ngeliatin orang-orang yang ngegame aja. Oh ini tuh tas gitu. Itu sih. Iya ya, padahal sebenarnya kalau di HP sendiri juga kalau kita membesarkan volume itu pasti sudah ada peringatan ya. Betul. Udah ada peringatan kan, maksudnya udah yang di 60% itu Nggak boleh di- udah kelebihan lah istilahnya gitu ya, udah nggak bisa kita pencet aja itu sampai 100. Ya itu susah ya emang. Jadi peran orang tua deh balik lagi ya. Kalau untuk anak-anak nih yang penggunaan earphone itu, terus berarti orang tua harus aware ya. Harus aware dan aware. harus tega untuk membatasi. Ya. Iya, harus tega ya, bukan hanya sekedar gadget aja, juga cuma dari volume-volume juga gitu ya. Nah kalau dari peran guru ini berarti harus tahu juga ya keadaan setiap siswanya. Setiap siswanya kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kita rasa janggal nih anak, kenapa kok mintanya misalkan duduknya di depan gitu, atau mungkin ya dipanggil kayak nggak nyaut, diajak ngomong nggak nyambung gitu kan. Nah itu jadi guru tuh harus ngapain? Mungkin kalau guru yang pertama mendeteksi dulu pastinya ya Mbak, dari tingkah laku anak-anak muridnya. Setelah itu mungkin bisa disampaikan juga ke orang tuanya gimana anak-anaknya kalau di sekolah kurangnya gimana, dikasih pengarahan, edukasi juga ke orang tuanya. Kalau misalnya kemungkinan ada masalah pendengaran, apa yang harus dilakukan sama orang tuanya selanjutnya, bisa dibawa ke dokter THT misalnya. Terus untuk deteksi dini dan edukasi ke orang tuanya aja sih sebenarnya kalau Terus ada yang namanya, tau nggak sih Mbak, Iya. kalau lagi ASMR Oh iya. tes. Nah, iya. Perlu dicek juga itu guru bisa. Bisa Tes begini, fisik gini. modifikasi namanya. Kalau milenial sih ini mah cuan. Bener Fatimah, duit ya gini-gini ya. Oh ternyata gini-gini juga untuk ngetes pendengaran ya. Itu ada namanya tes fisik modifikasi. Itu tes fisik tes pendengaran yang paling gampang, Sederhana. paling sederhana. Jadi kita gimana giniin ke telinganya anak gitu. Ya, jadi anak yang diperiksa suruh duduk dulu. Setelah itu kita tutup satu telinga anaknya, telinga satunya kita bisikin tangan, kita Oh, gesek-gesek. Gini. Nah, kita tanya tuh dengar atau enggak. Tapi pastiin dulu ruangannya harus tenang, Mbak. Iya. Oh. Jangan pas berisik. Nggak bisa di ruang kelas berarti ya. Kelas lagi rame ini. Jadi nggak kedengeran dong. Nggak denger ya. Nanti malah yang ngelihat orang tuanya nih. Apa nih, Mbak? Dimintain. Oh jadi harus yang tenang. Berarti nggak bisa dong ya, kayak di UKS juga mungkin masih belum bisa karena kan banyak anak di luar. Iya ya, jadi belum bisa ya. Jadi memang harus ke dokter THT sih ya. Iya, benar harus ke dokter THT. Tapi kalau misalkan kita gini-giniin agak deket aja, misalkan anaknya udah respon gitu ya, apa sih ini suaranya apa? Ya nggak ada, zzzz aja. Itu udah berarti udah aman. Dibandingkan kanan dan kiri, Mbak. Oh iya kan telinga kita ada dua, kanan dan kiri ya. Berarti habis dari sini terus kita ke sini Kesini, lagi ya. gitu ya. Oh kalau gini-gini ke pasangan gitu gimana? Bisa ya? Bisa. Oh, iya. Jatuhnya bukan ngetes pendengaran ya, ngetes isi rekening ya. Ada apa enggak nih? Kalian belum ada di masa itu. Nanti ya pasti merasakan. Oke. Nah itu biasanya tuh ada tuh kayak misalkan anak-anak teman sebayanya. Kadang kan kalau anak-anak juga suka ceplos-ceplos ya, apalagi gen alpha yang maksudnya yang anak-anak banget yang sekarang gitu. Wah, iki budak misalnya gitu ya. Nah itu gimana sih, kan nggak boleh ya sebenarnya, itu termasuk bullying apa enggak sih, dan seharusnya untuk teman-teman sebayanya tuh harusnya seperti apa? Karena kan kita kayak sekarang aja
dikit-dikit, oh itu termasuk bullying, itu nggak boleh gitu kan ya. Sekarang itu kayak kita aja orang tua di ilmuin parenting nggak boleh menggunakan kata jangan. Padahal kita juga nerapinnya dulu yang zaman kolonial tuh yang jangan itu. Kita di tempatnya seperti itu. Iya. Terus kita harus menggunakan bahasa yang lain selain jangan. Lah, kita dari kecil udah kena jangan nih. Gimana untuk teman-teman sebayanya? Jadi anak-anak dengan gangguan dengar itu kita kan selain kita pengen memastikan dia terlibat dalam proses belajarnya. Nah itu nggak cuman perlu dukungan dari gurunya aja, tetapi dari teman sebayanya juga. Nah, cuman memang ngasih tahu anak-anak tuh memang agak susah ya. Mereka dengan dunianya sendiri itu, tapi anak-anak dengan gangguan dengar itu memang satu tidak boleh dikucilkan. Jadi memang harus dianggap dia dengan keterbatasannya tetap bisa bergaul, tetap bisa bersosialisasi tuh. Nah, dengan cara apa? Satu, bicaranya tuh harus yang pelan-pelan dan bicaranya tuh gantian. Jadi kalau kita ngobrol in a group gini, ngomongnya satu-satu, jangan yang nimpalin. Nah, itu akan jadi sesuatu yang sulit bagi mereka. Takutnya nanti left out, ngerasa kayak nggak diajak dalam obrolan gitu. Oh ya, karena nggak nyambung itu tadi ya. Ini mereka tuh ngomong apa gitu ya. Kalau tumpuk-tumpuk suaranya jadi lebih sulit gitu. Caranya satu-satu tadi. Terus bisa juga temennya itu kalau ini belajar sign language gitu. Kayak gimana tuh? Gimana ya? Kita juga masih harus iya ya. Salah ya pertanyaan saya ya. Biasanya kenalan simple. Saya G-E-S-I sign language, bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat gitu ya. Tapi kalau untuk yang di sekolah normal kan anak-anak juga nggak ada yang tahu untuk itu. Mungkin kalau di sekolah khusus ya mungkin memang sudah terlatih ya, bahkan gurunya pun juga Punya sudah penerjemahnya sendiri. Iya, dan punya ilmunya juga kan. Guru-guru yang ada di sekolah khusus kan berbeda dengan guru-guru umum gitu ya. Nah itu berarti dan biasanya memang anak-anak itu pasti dimasukkan ke sekolah khusus ya. Betul. Biasanya yang memang dengan gangguan pendengaran berat gitu kan ada derajat-derajatnya ya Mbak ya. Nah biasanya kalau untuk anak-anak dengan derajat pendengaran yang ringan to mild, mild to moderate ke sedang, itu biasanya dengan bantuan alat bantu dengar masih bisa di sekolah normal. Cuman memang kalau di Indonesia regulasinya lebih disarankan untuk masuk ke sekolah khusus, penanganan khusus. Tapi memang sebenarnya untuk anak mungkin akan lebih nyaman di sekolah khusus ya, karena kan penanganannya bisa fokus. Maksudnya dari mulai gurunya ini paham banget gitu kan, terus teman-teman sekitarnya juga maksudnya mungkin memiliki problem yang sama gitu ya. Berarti dari sini juga orang tua nggak boleh egois ya. Terkadang kan ada yang mungkin memaksakan. Nah iya, pokoknya anak saya ini normal kok gitu. Berarti harus gimana tuh? Berarti kayak harus kontrol lebih sering lagi. Itu bakal bisa sembuh nggak sih? Kalau yang gimana? Ya mungkin ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan ya? Iya, berarti ya. ada yang enggak. Nah kalau yang bisa itu dari penyebabnya apa dulu? Kalau yang bisa yang cenderung lebih penurunan pendengaran yang didapat, kayak misalkan faktor-faktor infeksi gitu, tapi syaratnya harus tertangani dengan benar. Karena kalau infeksi berulang ujung-ujungnya nanti gendang telinganya jadi lebih kaku. Nah itu bisa tuh bikin penurunan pendengaran juga. Oh iya. Kayak terus juga tadi kotoran telinga, ya kalau dibersihkan ya udah bisa sembuh, bisa kembali normal gitu. Iya. Pernah juga sih dulu sempat saya ngobrol dengan satu ibu gitu yang memiliki anaknya tuh dulunya speech delay gitu. Terus kemudian katanya kotorannya itu banyak banget ternyata, sampai kayak istilahnya semangkok gitu loh. Sampai banyak banget, makanya dia nggak bisa sama sekali mendengar apa gitu. Terus kemudian dibawa ke dokter Alia, ya itu kotorannya ternyata banyak. Sampai segitunya ya. Itu telinganya yang mungkin kurang bisa memproduksi melunakkan kotoran apa ya? Sebenarnya balik lagi ke tadi sih, jadi kayak mungkin kelenjarnya banyak aktivitasnya, jadi kayak numpuk-numpuk terus tuh si serumen, si minyaknya, ditambah dengan karena dia udah mengeras dulu tuh si cairan-cairan tadi jadi blokade dan menghambat
keluarnya lapisan kulit yang regenerasi tadi. Tuh, terus dia akhirnya jadi kayak sebuah gumpalan keras. Tuh. Iya, soalnya setelah dikeluarin dia bahkan jarum jam yang tek 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 dia dengar. Ternyata berarti kan memang itu ada kepedulian dari orang tua ya. Betul. Kembali lagi ya, maksudnya ini anak kenapa belum bisa bicara, ini anak kenapa maksudnya responnya kurang, ya berarti mungkin ternyata ya nggak jauh-jauh ya harus ke THT gitu ya. Berarti itu yang memang kita sebagai orang tua harus peduli. Oke. Nah ini ngomong-ngomong kalau untuk WHD tahun ini Komda PG PKT Lumajang ini akan mengadakan ini ya acara gitu ya. Apa tuh? Betul. Iya, jadi kalau WHD itu kan kita perayaannya sedunia ya. Jadi nggak cuma dirayakan di Lumajang aja, di negara mana aja, tapi seluruh dunia merayakan World Hearing Day. Nah, Komda PGPKT Lumajang itu mengadakan beberapa rangkaian kampanye. Jadi kalau namanya kampanye kan kita pengen semua orang tahu dan Iya semua dong. orang ikut ya. Iya dong. Jadi kita kayak punya kegiatan nanti di Masjid Salman ya, Masjid untuk bersih-bersih telinga dan tes pendengaran. Dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi semakin berkah gitu. Oh iya. Iya. Itu kapan tuh? itu tanggal 22. Tanggal 22 itu maksudnya apakah untuk umum atau kayak ada jalur undangan? Waduh, udah kayak ini ya. SNMPTN. Iya, SNMPTN ya. Itu gimana tuh? Iya, jadi itu ditunjukkan untuk kayaknya masyarakat sekitar sana ya, dan juga anak-anaknya. Jadi karena kita memang pengen menonjolkan buat anaknya tadi, tapi kita juga tidak menutup pintu nih untuk warga-warga sekitar sana. Gitu. Oh, jadi untuk bersih-bersih telinga itu ya tinggal datang aja gitu ya? Betul. Oh, free ya? Free. Oh, free. Ya sudah, berarti aku nanti tanggal 22 ke Masjid Safajade ya. Masjid Salman Al-Farizi yang ada di Patian. Ini aku wakilkan sahabat Alia karena mereka DM nggak ada yang tahu daerah Lumajang ya. Belum hafal ya. Belum hafal ya. Paling kos RSU, RSU gitu ya. Warteg. Kafe lah. Meskipun tetap bawa tugas ya. Ya, jadi sahabat Alia untuk kegiatannya WHD 2026 untuk Komda PG PKT Lumajang ini akan mengadakan bersih-bersih telinga. Bersih-bersih telinga di Masjid Salman Al-Farizi di Patian, Jogoyudan. Iya, itu di lokasinya SD Cahaya Al-Qur'an, SKS Cahaya Al-Qur'an juga. Jadi di sana bisa free ya. Untuk warga sekitar juga bisa ya. Jadi bukan hanya keluarga dari Cahaya Al-Qur'an aja ya. Berarti saya juga bisa ke sana. Oke deh, aku mau periksa telinga. Siapa tahu kan ya. Nanti aku digini-giniin. Nanti ada yang keluar. Itu jadi apa tuh selain bersih-bersih kegiatannya apa lagi? Bersih-bersih telinga sama tes pendengaran. Kita tes pendengarannya pakai alat. Oh, pakai alat. Tesnya pendengaran dengan alat. Biasanya alat itu memang dipertunjukkan untuk anak-anak sih. Karena kan anak-anak yang masih kecil-kecil banget belum bisa ngikutin instruksi. Biasanya kan kita kalau tes pendengaran kalau sudah tidak dengar angkat tangan. Anak-anak gimana? Sulit tuh taunya. Jadi pakai alat yang biasanya langsung ditempel aja. Oh, dulu zamannya dokter kecil di UKS ada garpu tala. Iya, Itu pakai itu ya. Bisa nggak sih apa enggak? Bisa, Bukan bisa. tapi untuk settingan baksos kayaknya sulit ya, Oh, rame. Oh, jadi harusnya pakai apa tuh? Kalau di baksos nanti kita pakai alat namanya acoustic emission. Betul. Oh, apa tuh? Jadi nanti dia dimasukin kayak earplug-nya gitu. Terus ya udah alatnya nanti ngirim suara, ngelihat respon telinga dalamnya gimana. Terus hasilnya nanti ke print. Oh, jadi lebih modern lagi. modern, betul. Jangan dilewatkan. Tanggal 22. Selain tanggal 22, kita tuh ada juga tanggal 25 di SLB. Oh, iya. Padat ya acaranya ya. Ramadan produktif.
Oh iya benar, Ramadan produktif bener banget. Oke, jadi nanti di sana bisa hadir gitu ya untuk sahabat Alia yang mungkin mau memeriksakan anak-anaknya gitu. Ini karena WHD-nya tentang anak, apakah anak aja yang boleh diperiksa atau dibersih-bersihkan telinganya? Semua orang boleh. Oh, semua orang boleh ya. Dibersihkan oleh dokter Bandung. Oke deh, kalau misalkan semua boleh kan ya aku orang dewasa ya. Dewasa ya, bukan tua ya. Dewasa. Jangan dipelintir ya. No, mama no. Yang penting kacamata. Oke deh, pesannya nih untuk sahabat Alia yang menonton nih. Oke. Dari teman dulu, dari Nabila, Fatimah atau dari Gesi? Apa Gesi nanti penutup aja deh dia. Boleh. Nanti paling ujung-ujungnya sama seperti Nabila. Fatimah enggak. Oke, Nabila dulu. Jadi mungkin untuk penutupnya, jadi peran orang tua maupun guru, terutama pada anak-anak yang ada kesulitan dalam hal mendengar, itu sangat penting untuk membantu screening dini. Kalau misalnya memang dari saat kecil atau mungkin waktu sekolah sudah mulai terlihat nih ada gangguan pendengaran, bisa segera langsung dibawa ke dokter THT. Nah, ya. Fatimah nih. Menambahkan ini. Oh, menambahkan. Ini Gesi masih mikir. Iya, saya harus ngomong apa ya tadi? Menambahkan juga buat orang tua, mungkin anak-anaknya lebih diperhatikan dari pemakaian sesuatu yang bisa menurunkan pendengaran seperti TWS tuh dikurangi, dijaga. Nonton TV misalnya, volumenya juga dilihat, jangan banter-banter. Iya benar. Terus juga untuk penggunaan kata batu yang masih sangat banyak banget orang-orang pakai, mungkin lebih dikurangi. No kata. Kalau gatal bisa dibawa ke THT. Oh, mungkin kalau ketembat cuma di daun telinganya Di aja. daun gitu. telinganya aja. Jangan di daun pintu. Salah dong. Kalau mau bersihin telinga mungkin bisa 6 bulan sekali ke THT. Iya. Nah, ini mumpung ada kegiatannya dari Di bawah data. Nah, Data. sekarang Jessie nih. Biasanya yang akhir paling gong. Oh iya benar. Iya benar. At least Ya, jadi sahabat Alia yang ada dimanapun Anda berada. kita dengarkan nih kegongannya dari Jessie. Jadi nervous. Iya, jadi setiap anak itu punya hak untuk mendengar. Hak mendengar itu adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Jadi memang orang tua, guru sebagai pintu pertama nih yang sering interaksi dengan anak itu harus peka. Karena dengan anak bisa mendengar, anak bisa belajar, anak bisa jadi pemimpin yang baik di masa depan. Wih, gong nih ya, gong. Oke, terima kasih banyak ya dokter muda aku. Aku juga kan sekalian jadi belajar sama kalian semua. Sehat-sehat, sukses, semangat untuk kegiatan yang banyak banget ya di bulan Ramadan ya. Semoga membawa berkah untuk kalian semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.